Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video inilah cara sukses dan kaya raya yang tidak masuk akal, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara meraih kekayaan atau kesuksesan dengan cara yang tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal di sini maksudnya adalah bukan menggunakan tuyul, ya, bukan menggunakan jin, ataukah bukan dengan melakukan perjanjian buhul-buhul untuk meraih kesuksesan yang istilahnya menggunakan syaiton atau iblis atau jin fasik, ya. Tapi di kesempatan kali ini kita akan lebih membahas tentang hal spirituality untuk menuju kesuksesan dan hukum alam semesta yang mutlak yang membawa seseorang itu ke secara duniawi itu kaya raya dan sukses. Nah, apakah saya layak untuk menjelaskan kepada Anda? Menurut saya pribadi, ya, kayaknya cukup layak, karena saya pribadi sudah membuktikan dan juga banyak saya jelaskan di video-video sebelumnya, yang dimana ini saya lakukan secara terus-menerus dan menghasilkan banyak aset, ya, banyak lahan yang saya beli, ya, banyak rumah, ada mobil dan restoran dan aset-aset emas lainnya dan usaha lainnya, ya. Nah, itu yang kalau dari estimasi intinya masuk kepada hampir puluhan miliar, ya, seperti itu. Nah, apakah cara ini ampuh? Tentunya ini saya lakukan dari tahap mulai merangkak, terus mulai agak berdiri tapi jatuh-jatuh, terus berdiri, setelah berdiri ya berlari secara perlahan, meskipun tidak seperti orang kaya-kaya super lainnya ataukah orang-orang hebat di Eropa kekayaannya, tapi cukuplah. Nah, itu patokan untuk apakah saya pantas memberikan Anda penjelasan tentang video ini, ya. Jadi supaya Anda tidak bertanya-tanya ataukah wah ini orang sok banget ataukah bagaimana. Nah, itu saya munculkan untuk penjelasan yang saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana cara suksesnya yang tidak masuk akal, ya, ataukah kaya dengan tidak masuk akal? Kita akan keluar kepada ilmu rasionalis. Kita keluar dari logis kita ataukah logika kita, tapi kita mengedepankan dalil-dalil dalam Al-Quran dan mengedepankan hukum alam semesta yang berhubungan dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Tentunya sebagian video yang saya ucapkan itu mungkin sering Anda dengar. Tentunya yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Tapi di sisi lain banyak kalimat yang dominan segala sesuatu atas kekuasaan Allah. Misalnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya selain kehendak Allah. Sebenarnya ini berseberangan kalau dibahas secara pendek.
nalar kita ya. Tapi kalau dikaji, ternyata maksud Allah menjelaskan ayat yang pertama tadi, bahwa syarat yang utama itu kita harus ikhtiar. Itu syarat yang pertama, harus ikhtiar ya. Nanti saya akan bahas sisi yang tidak masuk akalnya. Kita harus bergerak. Sepengangguran-pengangguran Anda harus melangkahkan kaki Anda keluar mencari titik-titik rezeki Allah ya. Ataukah Anda dengan kuat bersilaturahmi, karena dengan bersilaturahmi Anda akan kenal banyak orang, saudara, dan akan menginformasikan Anda tentang hal-hal yang bisa membuat Anda menghasilkan rezeki. Nah, ini maksud dari ayat pertama, bahwa kita harus ikhtiar yang pertama. Jangan Anda pernah berharap Anda tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha, Anda tidur di dalam rumah sekuat mungkin mengharap uang, ataukah Anda zikir sampai berbusa, Anda punya bibir ya, tapi tidak ada ikhtiar ataukah sababiyah, kata ustadz-ustadz, maka itu tidak akan mungkin. Itu maksud yang pertama, bahwa kita harus ikhtiar. Nah, yang kedua, ayat yang kedua, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah Anda ikhtiar sekuat mungkin, setelah Anda berjuang sekuat mungkin, maka barulah ayat itu dimaksudkan ke hal itu. Jadi segala sesuatu tiada daya dan upaya itu tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah. Jadi sering saya pribadi, sering orang lain, sering pengusaha ikhtiar sekuat tenaga malah bangkrut, malah rugi. Sering juga kadang ikhtiar mendapatkan untung yang besar. Sering juga kadang ikhtiar malah ketika pas istirahat, di sanalah rezeki datang. Nah, tapi selalu diawali dengan ikhtiar yang pertama tadi. Nah, di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana supaya dalam ikhtiar kita ini mengurangi kerugian kita dan memanggil rezeki dari alam semesta, dari segala penjuru dengan teknik yang tidak masuk akal yang saya akan jelaskan ya. Tentunya ini sudah dilakukan oleh orang-orang terkaya di dunia seperti Bill Gates ya, ataukah Warren Buffett, ataukah Carlos Slim dan yang lain-lain. Apa itu? Yang pertama tentunya yang sering Anda dengar di Al-Quran kalau Anda Muslim, yaitu sedekah ya. Ini sering saya jelaskan. Jadi di Al-Quran itu cara kaya yang paling banyak dijelaskan itu adalah sedekah, memberi kalau Anda punya rezeki lebih. Kalau Anda tidak punya rezeki, bisa dengan tenaga ya, selama-lamanya Anda dengan senyuman, selama-lamanya juga Anda dengan mendoakan. Itulah sedekah. Dan itu firman Tuhan, bukan ucapan manusia ataukah bukan ucapan saya. Nah, disitulah Anda membuktikan ketauhidan Anda, apakah Anda menuruti logika Anda, apakah menuruti Tuhan. Logika berbalik dengan sedekah tersebut. Dari 10 juta Anda kurangi 2 juta, tidak mungkin menjadi 20 juta, pasti menjadi 8 juta. Ini hukum logika. Kalau Anda lepaskan 2 juta, maka secara hukum ketauhidan Anda, maka dia akan menjadi 20-30 juta. Nah, itu yang pertama. Jadi kuatkan tauhid untuk mendengarkan firman Allah dan lakukan. Tutup akal Anda yang lemah ya, turuti Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cara tidak masuk akal yang pertama. Tapi saya akan lebih fokus kepada cara yang kedua. Apa itu cara yang kedua? Cara yang kedua adalah dengan mensukseskan orang lain, membantu orang lain. Nah, ini kan tidak masuk akal. Misalnya Anda orang yang punya rezeki, Anda memperkerjakan orang, ataukah Anda punya teman yang Anda bantu dalam bisnisnya sehingga dia maju, sehingga dia sukses, ataukah Anda memiliki sebuah dagangan, misalnya jual baju, Anda punya karyawan dan Anda mengusahakan membantu dia bagaimanapun kondisi pandemik, ibaratnya Anda mampu mempertahankan dia untuk menjadi jauh lebih baik. Anda punya karyawan, maka dipastikan itulah kunci untuk mengurangi kebangkrutan dan hal-hal yang buruk yang membuat kolab atau bangkrut akan terjadi, itu akan terhindar.
Ini tidak masuk akal, malah ini berlawanan. Tapi faktanya orang yang semakin kaya di dunia ini, dia karena semakin banyak membantu orang lain. Jadi meskipun dia non-muslim, tapi dia lebih banyak melakukan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran daripada kita yang muslim. Makanya mereka menjadi kaya raya bahkan di dunia, ya. Bahkan orang terkaya di dunia itu dia bukan beragama Islam. Kenapa? Dia melakukan ajaran-ajaran Islam tersebut. Malah kita yang Islam masih ragu, masih percaya dengan logika kita yang lemah. Sedangkan semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu berseberangan dengan logika, ya. Kebanyakan untuk teknik menjadi kaya raya. Contoh dengan Bill Gates yang membuat dana sosial besar untuk membantu orang yang fisiknya tidak sempurna, dan banyak dia buat program-program untuk membantu orang yang tidak mampu. Misalnya saja kita sebut owner BCA ataukah Alfamart dan minimarket lainnya. Kalau Anda lihat, ya mereka kaya ownernya, ya. Tapi yang Anda tidak sadari bahwa dia memberi makan jutaan orang. Dia mampu menafkahi jutaan orang yang kerja di misalnya Alfamart, Indomaret, mampu kasih ibunya duit, mampu memberikan anak istrinya makan yang kerja di Alfamart. Tanpa sadar Anda hanya berpikir bahwa orang Cina yang memiliki bisnis ini karena dia Cina. Bukan, ya, karena dia membantu jutaan manusia, bahkan kebanyakan itu muslim, memberikan dia nafkah makan dengan pekerja di sana, sehingga Tuhan pun tak pandang dia punya agama, ya. Dia memberikan kekayaan kepada orang yang melakukan konsep yang ada dalam Al-Quran, yaitu membantu orang. Jadi dia banyak mensukseskan orang menjadi manajer Alfamart, karyawan Alfamart, bahkan ada yang mampu beli motor, ada yang mampu membelikan pampers makan untuk anak istrinya. Itulah yang membuat mereka semakin kaya, karena dia membantu banyak orang, ya. Misalnya PT pabrik-pabrik besar, ya. Kenapa dia semakin kaya? Karena dia membantu ribuan orang untuk memberi makan anak istri mereka dan kakek nenek mereka, ya, tanpa disadari, sehingga mereka banyak semakin berkembang PT-PT seperti itu. Kecuali kalau PT tersebut mengepus karyawannya, bahkan membuat susah, menekan, melambat-lambatkan gaji karyawannya, maka dipastikan dia sebentar lagi akan kolap. Itu adalah konsep semesta yang tidak bisa diganggu-gugat. Konsep ini mutlak, ya. Anda tawar dan tidak tawar tidak bisa, tetap akan terjadi. Nah, poinnya, barang siapa yang membantu orang sampai dia menjadi sukses, hebat, maka dipastikan Tuhan pasti membantu Anda. Pasti. Itu hukum alam semesta dan di Al-Quran sangat banyak dijelaskan. Jadi jangan pernah ragu kalau Anda menggunakan konsep akal Anda, maka Anda akan berpikir, wah, pesaing nih, dia akan menyaingi kekayaan saya, dia akan menyaingi bisnis saya. Bahkan saya pernah membuat usaha yang sama, saya membuat pesaing baru saya dan saya mendidik dia dan dia maju sukses. Bukannya saya menjadi bangkrut membuat pesaing sendiri, tapi malah saya semakin rezeki bertambah. Itu fakta, sangat berlawanan dengan akal kita, ya. Dulu ketika saya rezeki tidak terlalu besar, saya bertahap, ya, memberikan rezeki kepada orang tua, kepada saudara, kepada mertua dan sebagainya. Itu keyakinan semakin bertambah karena bukannya kurang uang saya, ya, tapi malah bertambah. Semakin saya tambah nilai titik tersebut kepada keluarga saya atau ke orang-orang yang membutuhkan, maka semakin Tuhan mudahkan rezeki saya dengan syarat harus ikhtiar, ya. Jadi Anda mau membantu orang sedangkan Anda tidak ikhtiar, itu juga jalurnya itu akan berat, ya. Jadi ada jalan tertentu yang akan dimudahkan. Misalnya di saya pribadi, ya, misalnya usaha restoran, kita udah ikhtiar, kita udah buka sebaik mungkin, kita sudah menyiapkan apa-apa keperluan untuk didagangkan. Tapi kalau kehendak Tuhan rame, restoran tersebut akan rame. Kalau kehendak Tuhan sepi, ya sepi. Nah, cara membuat dia rame dengan membantu orang lain seperti teknik yang tadi dan dengan sedekah. Maka kekurangan ataukah hal-hal yang membuat sepi ataukah
penghambatnya akan dimudahkan, bahkan akan ramai terus. Nah, itulah hal yang tidak masuk akal, yang akan membuat Anda sukses. Dan ini masuk dalam hukum law of attraction, hukum tarik-menarik antara diri Tuhan dan alam semesta. Dan di Al-Quran pun sudah masuk ilmu ini. Jadi jangan berpikir bahwa Anda membantu orang menjadi pesaing, ataukah menyaingi kekayaan Anda, ataukah berpikir dia akan penghancur bisnis Anda. Tidak, berpikirlah positif, mudahlah memaafkan. Maka kalau Anda mampu membuat dia sukses, nanti hukum mutlak dari Tuhan dan alam semesta, pasti Anda akan semakin kaya rezekinya, ya. Ini fakta, ya. Semakin Anda membantu banyak orang, kekayaan Anda pun akan semakin berlimpah, dan rezeki-rezeki mereka yang Anda bantu dititip melalui Anda, ya. Sehingga itulah yang akan membuat Anda menjadi orang besar. Jadi berpikirlah besar, positif, mindset besar. Jangan sedikit-sedikit Anda memiliki penyakit hati, iri, ataukah menjadi berpikir dia pesaing dan sebagainya, maka itu adalah penghambat untuk menuju kesuksesan yang jauh lebih besar. Jadi di tema kesempatan kali ini kita membahas ilmu spirituality, ilmu vibrasi, ya, law of attraction, dengan ilmu kekayaan yang keluar dari ranah logis, ya. Jadi syaratnya hanya yang saya bilang tadi, Anda harus ada ikhtiarnya, yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat yang kedua, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya. Jadi kita ikhtiar dulu sekuat mungkin, hasil terserah kepada Allah, tapi untuk membooster atau mempercepat hasil itu menjadi berlimpah dengan membantu orang lain dengan sedekah, maka Anda akan menjadi orang yang hebat, disayangi Tuhan, dan rezeki Anda akan mengalir seperti derasnya air hujan. Seperti itu, ya. Jadi semoga Anda paham dan mengerti video penjelasan Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu buat diri saya pribadi khususnya dan penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan klik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi channel kedua saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Mana Kaki, yang membahas lengkap game secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan, yang membahas lengkap tentang batu bacan, mineral krisotola dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk, maka damailah dunia. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.